Nah, kayak bapak tadi nih, orang nekat 14 orang berangkat dari Magelang Jogja, nekat kemari. Nah, saking nekatnya, ini testimoni, ini testimoni, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini sederhana sih, saya punya warung mie ayam Jakarta. Mie ayam Jakarta, Iya. dagangnya di mana? Di Magelang. Oh iya. Dekat kantor sih. Itu ya pengen omsetnya sehari 1 juta aja. Bisa mbak, bisa, mbaknya bisa, gampang. Jadi gini, kalau mbaknya, ini berlaku semua kalau yang jualan ya. Kalau mbaknya dagang mie ayam, rendam dulu celana dalam mbaknya tuh, celana dalam yang semalaman atau yang seharian, direndam dulu tuh semalaman. Yang celana pagi seharian, malam direndam. Nah, air rendaman celana dalam itu dicawik-cawik di depan warungnya, dicawik-cawik pagi-pagi. Jajan kan? Iya kan di halaman yuk. Halaman depan, cawik-cawik. Nanti orang yang pada lewat depannya toko kita, warung kita, yang lihat itu pasti masuk mbak, dan pasti rame banget, serame-rame. Amin. Kan saya bukan kiai, saya SD Impres, jadi rame, atau yang belanja budo. Makanya ucapan adalah doa. Mbaknya mau apa aja? Satu orang beli 10, dibungkus. Jadi mbak nggak banyak cuci piring. Dibungkus. Mbak bungkus mbak 8 mbak bungkus mbak 6 mbak bungkus mbak 7 mbak. Itu. Soalnya di depan warung ya. depan warung jalanan. Tiap hari. Selama umur mbaknya berapa? Selama 52 hari. Rendemannya dicawik-cawik. Nanti sisain air rendemannya buat ngepel yang dalam. Nanti orang yang masuk pasti beli lagi, yang masuk pasti promosiin mie mbaknya. Aku makan mie di sana enak dong. Oh iya. Balik lagi. Nah, syukur kalau mbaknya setuju. Celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik, bajunya dibalik, kerudungnya dibalik, pokoknya semua dibalik selama ngelayanin selama 51 hari. Kalau udah 51 hari normal, itu pembelinya mbak. Itu kebetulan kan yang jualan suami saya. Nah, Kalau saya kan pagi di kantor biro umumnya. nah suami mau gak celana dalamnya dibalik? Harus punya suami. Wah, ini sebenarnya. Gimana Pak Haji? Belum datang. Ada suami gak? Ada. Ya udah, celana dalamnya suami suruh dibalik selama celana dalamnya dibalik. Kalau yang direndam, misalnya punya saya. Bisa. Suami istri juga bisa lagi. Campur. Yang nyiramin suaminya ada. Yang nyiramin mbaknya boleh, yang nyiramin suami boleh. Rame mbak. Ya. Besok balik lagi sekeluarga ya. Bawa konco-konconnya ya. Bawa teman-teman. Mbak, saya juga melakukan seperti ini. Kan awalnya Mbak Eni yang datang. Selalu saya ngomong bawa konco-konconnya. Nanti bawa konco. Ini kan hasil rendeman celana dalam. Hari ini ternyata lari video. Masuk. Iya, nanti pasti besok nih bawa temennya. Ini kan dulu bawa temennya, ada temennya. Ada yang temennya meninggal ya. Iya, ada temannya, nanti gitu. Pokoknya mbaknya ingat-ingat kita ini. Oh iya, ini ilmu kearifan lokal luar biasa nih. Oh dia praktekin mbak. Sayang mbak, kalau kita datang ke orang pintar, mesti nyediain mahar. Kalau kita punya uang buat beli mahar, ini kan nggak pakai mahar. Maharnya apa? Celonanya kita sendiri.
2, mbaknya celana dalamnya 1 nggak diganti-ganti yang bekas pakai, kalau bisa 3 hari nggak diganti, pakai lagi, demek jemur lagi, kering pakai lagi selama 3 hari. Nanti celana dalamnya 3 hari masukin ke dalam laci kasir supaya duit yang udah masuk nggak cepat keluar. Kok nggak keluar? Ya kan duitnya pada pingsan tuh. Emang duitnya punya hidup? Kan gambarnya kan Presiden Soekarno, Pak Hatta. Semua berlaku. Kantor sama ATM gimana Pak? Boleh, bisa. Iya, manjur. Masuk sendiri. Mbak, saya transfer ya Mbak, GoFood, kalau ada GoFoodnya udah main atau itu Shopee atau apalah masuk, itu urus juga biasa. Tanpa karipan, tanpa mahal, iya. Ini mau izin pipis. Boleh. Ganti ya? Orang mah ketawa cangkem dhuwur nih cangkem ngisor. Kan tadi kan harusnya yang ya benar. Berarti itu celana dalamnya 3 hari ya? Ya kalau mbaknya mau. Jadi kalau udah sehari kan kadang basah ya, demek ya, jemur dulu. Nanti udah kering pakai lagi. Ya Pak Haji, aku kan di kantor. Ya kalau ada bawa dryer. Pengalaman. Perumahan saya supaya pembelinya rame ya, beli itu celana dalamnya tiap hari Pak atau saya lain? Bisa. Mbaknya maunya gimana? Tadi selain tadi ya Pak, nah selain buat supaya celana dalamnya diapain saya? Supaya rame, supaya laku keras. Mbaknya kan punya brosur gak perumahan? Nah dibungkus aja brosur perumahan pakai celana dalam. Begitu. Jadi orang yang lihat brosur mbaknya semuanya gatal pengen beli, gatal pengen investasi di situ. Itu. Berlaku untuk semua Pak? Berlaku semua. Brosur untuk Umroh. Iya, dibungkus aja. yang 1, iya. 3 hari. Iya, 1 aja brosur ambil. Nanti kalau orang baca brosur yang kita sebarin ke orang, bawaannya kita pengen ngikut itu. 1 aja bahasa Arab. Tamu saya, coba baca. Yang kencang nih pakai nih, baca nih, baca, yang kencang. Assalamualaikum. Ya. Ya. Assalamualaikum. Yang kencang keras. Ya. Astagfirullah Pak Haji, ini bukan astagfirullah Haji. Buat ngakak aja. Saya mau tidur jadi nggak bisa dengerin Pak Haji sambil ketawa. Astagfirullah. Parah Pak Haji. Ayak-ayak awai. Pakai Yang keras, bayarnya dulu saya kita nggak paham tuh katanya. Baca mbak, baca mbak. Baca mbak yang keras. Saya sudah mau denger ini loh. Baca yang kencang. Enggak sih, maksudnya ayak-ayak wae pakai dipraktekin lagi, berarti kan Pak Hajinya itu tadi ngasih apa itu ke kliennya yang kayak gini tadi kan? Iya. Jadi ada tamu saya udah ngantuk mau tidur, nontonlah nih YouTube saya di WhatsApp. Astagfirullahaladzim Pak Haji, buat ngakak aja aku. Saya mau tidur jadi nggak bisa tidur dengerin Pak Haji sambil ketawa-tawa. Astagfirullahaladzim, parah Pak Haji. Ayah-ayah wae pakai dipraktekin lagi. Gitu. Jadi saya terang-terangin ke dia. Inilah Itu bahasanya. Enggak lah, enggak apa-apa. Enggak ada. Enggak.
Kan yang kesorot saya, nggak mungkin ke mbaknya, enggak saya yang kesorot saya. Maksudnya iya. Ini kan tamu saya, ini kan Beneran lucu sih. suami saya kan nih, suaminya direktur Pertamina. Nih, tamu saya direktur Pertamina, dia ketawa, Ji, bisa gak Ji, biar rekeningnya suami pindah ke rekening saya. Bagus sih. Bisa, itu tadi caranya. Banyak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Haji. Ya. Ya, saya punya anak. Perkenalan udah. Ya. Anak saya tuh mau daftar Polri, Pak Haji. Sekarang sudah tahap mau tes akademik besok. Kemarin psikotes, alhamdulillah masih lolos. Besok minggu depan mulai tes akademiknya dan masih ada tes-tes tahap berikutnya. Mohon doanya supaya saya bisa lolos. Kalau mbaknya mau, Ya. pakai ilmu Jawa namanya disuwuk. Iya. Mbaknya remes alat kelaminnya, taruh di mukanya, dia lulus disuwuk, namanya disuwuk. Kalau bahasa Sunda namanya dicamahan. Oh ya, dicamahan. Jadi disuwuk namanya. Itu manjur. Kalau dia lagi tidur, kalau nggak dia tidur takutnya kita ditabok. Disuwuk, lulus. Anak saya juga gitu. Anak saya kan yang pertama dokter, kedua dokter, ketiganya masih SMA. Itu tadi anak saya juga nggak mau sekolah dokter, nggak mau aku sekolah dokter. Aku mau jadi arsitek. Dokter aja, dokter enak, nggak mau. Dulu kalau anak nggak nurut, dukun bertindak. Kalau sekarang Pak, kontol papa bertindak. Udah tak mainin. Sekarang anak saya dokter dua-duanya, makanya terkenal dokter selakangan. Gelar dokter baru. Iya. Itu bisa dipraktekin ke anak. Semua. Pak, jangankan anak. Saya punya kucing. Kucing saya kan kucing mahal, British. Kucing itu apa namanya, Maine Coon yang gede. Itu kalau dilepas berantem Pak. Maine Coon laki sama British laki yang besar berantem. Harganya kan mahal kucing saya, 150 juta. Gede banget kan. Paling murah harganya 50 juta, paling murah. Nah, kalau berantem kan kasihan. Saya bilang sama anak saya, dilepas biar nanti berantem Papa. Nggak mungkin berantem. Kamu remas alat kelamin kamu, taruh di meraupin ke kucingnya. Nanti enggak. Masa sih Pak? Praktekin dulu, dipraktekin. Kucingnya sekarang dilepaskan, akhirnya saya bikin itu kayak rumah kucing. Ya, itu ada British, ada kucing mahal-mahal lah. 150 juta, 50 juta, 75 tuh. Nggak berantem bos sampai hari ini. Itu ketimbang kucing nurut sama alat kelamin kita. Gimana anak yang kita lahirin? Pasti kan nurut. Bu, jangankan ngetes ke anak. Ibu punya suami gak? Cek tes dulu aja sama suami. Set, taruh. Ibu, ya. Pindahin rekening kamu ke saya semua ya, atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Nanti dia nyetor Bu. Ya, kan saya juga punya istri kan. Misalkan tiap bulan saya ngasih ke istri bulanan. Gimana caranya supaya duitnya yang saya kasih ke istri balik lagi? Tak kerjain juga istri saya. Papa ini duitnya papa yang megang aja. Alhamdulillah. Iya, kan kalau dia tidur nggak tahu. Iya, misalnya saya ngasih dia berapa nih, 500 juta. Nanti dibalikin lagi, udah pegang papa aja. Ya udah pegang papa saya aja. Tiap hari begitu. Jadi saya juga nggak tahu jumlahnya udah berapa ya kan. Toh dianya juga nggak ngitung. Lumayan tangguh lagi. Jadi tidak niatnya itu. Iya betul. Niatnya apa? Istri saya tidak cemburuan. Set.
bos kalau ke istri gitu. Istri saya tidak buka-buka HP saya, set. Cocok ini kan. Gitu. Istri saya kalau tidur nggak pakai celana dalam, set. Nanti dia nggak pakai celana dalam. Mah, kok nggak pakai celana dalam? Iya, nanti kalau papa masuk tinggal masuk aja, papa. Gak usah permisi ya. Gak usah permisi. Saya lapangnya rata kunci. Kertas ganjal kursi. Itu yang orang paling ngapain. Bisa mbak, manjur ya. Ada lagi Pak Haji? Ya. Ya. Saya kan selain PNS saya kan punya resto. Ya. Itu resto saya itu Gimana? jadi saya harus pindah ke tempat lain. Alasannya? Alasannya karena tanahnya kan waktu itu saya nyewa. Iya. Beliau yang punya tanah itu tidak berkenan karena beda aliran. Beliaunya mengikuti aliran apa namanya? Salafi, salaf. Sedangkan saya kan yang nasional aja gitu. Karena saya kan namanya Bagol Sego kan yang melayani semua ini kan ya. Gitu. Nah, beliau tidak. Maksudnya banyak join sama dia? Bukan. Jadi saya nyewa. Saya sewa tanah, saya bangun sendiri. Restonya. Tanahnya tanah dia. Iya. Gitu. Banyak yang bangun. Iya, gitu. Saya sewa gitu. Jadi nyewa tanahnya doang. Iya. Bangunan banyak bangun. Iya. Bangunnya saya kayak Jawa-Jawa gitu. Habis berapa dulu? Dulu saya habis kurang lebihnya 500 juta. Bangunnya. Sudah. Oh iya. Nah, sekarang beliaunya kan tidak berkenan. Saya mau nggak mau harus disuruh pindah lah intinya. Saya terus terang jadi belum siap modal, nggak punya modal Pak Haji. Saya butuh modal untuk apa istilah buka usaha baru yang seharusnya di sana itu sudah rame. Kan di sana alirannya itu tidak berkenan. Saya dilarang pakai musik lah, inilah apa diharamkan. Kan kalau namanya restoran tanpa musik, tanpa ini kan anem, sepi banget gitu kan. Jadi otomatis pengunjung saya juga berkurang, bukan hanya berkurang jadi sepi gitu. Nah, beliaunya tetap gak berkenan kalau dikasih musik, terus ada pengajian itu nggak berkenan, pakai mikrofon nggak berkenan, katanya bapak haram kayak gitu, bid'ah gitu. Padahal beliaunya juga pakai pajero, nggak naik onta. Saya tanyain, Bu, kok naiknya nggak onta, kok pajero? Katanya bid'ah. Wah, ngeyel saya digituin. Nah intinya saya itu butuh modal banyak Pak Haji, karena namanya pembukaan kan sewa tanah di sana itu per 1000 meter kan per tahunnya itu 35 juta. Kalau saya bangun, kalau jangka pendek kan saya khawatir nanti gini kan paling minimal 10 tahun itu baru sewanya belum pembangunannya minimal 10 tahun. Nambahnya udah berjalan berapa tahun? Kalau di situ sudah mau ini tinggal setahun besok, tapi orangnya sudah nggak berkenan, saya harus segera pindah gitu. Berarti kan Jadi saya intinya butuh modal Pak Haji, butuh modal yang nggak sedikit, soalnya kan jelas itu butuh modal banyak gitu. Banyak butuh berapa? Bilang nggak? Ya semaksimal mungkin Pak Haji. 10M cukup? Cukup Pak Haji. Bisa gak mbaknya nggak gerutu? Insya Allah bisa. Mbaknya gerutu sama pemilik tanah. Iya. Itu yang bikin 10 miliarnya nggak mau turun. Iya Pak Haji. Allah kasih duit dia 10 miliar besok pagi nggak bisa Ji. Kenapa Allah? Kan syaratnya nggak boleh gerutu. Mbaknya masih gerutu. Syaratnya nggak boleh mikir, mbaknya masih mikir. Syaratnya nggak boleh komen, mbaknya masih komen. Syaratnya nggak boleh ngeluh, mbaknya masih ngeluh. Nah coba itu
jangan dilanggar dulu. Iya, Pak Haji. Banyak mah kalau 10 miliar mah buat Allah kecil. Kok kecil? Kan ayatnya di Al-Quran, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Mosok cuman 10 miliar nggak bisa? Bisa Mbak, tapi syaratnya dulu jangan gerutu. Banyak gerutu. Jadi terima takdir Allah. Kebetulan kita ditakdirin sama Allah, ketemu si pemilik tanah yang otaknya bangsat. Maksudnya bangsa tuh nggak bisa dilobi. Iya. Gitu. Jadi banyak tenang aja. Justru banyak harus bersyukur. Habis gelap, terbitlah terang. Jadi mbaknya nanti mau diterangin sama Allah. Makanya nih mbak, kadang kita nih pasangan hidup, Pak Haji, suami aku cerewet Pak Haji. Udah mbak, biarin aja. Nanti kalau orang di muka bumi ini meninggal, ada siksa kubur, mbaknya nggak bakal siksa kubur. Kenapa Pak Haji, kok aku nggak disiksa kubur? Karena mbaknya udah disiksa sama suami cerewet. Iya, iya. Jadi mbaknya harus bersyukur punya itu, yang punya tanah seperti itu, bersyukur. Oh ini jalannya ya, saya dapat rezeki yang luar biasa. Begitu, makanya orang tanya, Ji, lu megang pasien gratis? Ya iyalah bos, tapi kan bonusnya gue dikasih sama Allah Robicon. Jadi ada tamu saya yang utangnya 150 miliar lunas, tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Saya ajarin, tuh ngasih Robicon, tuh ngasih Toyota Alphard putih, ada yang hitam, yang genap, yang putih ganjil. Tuh Pak Hengki ngasih Land Cruiser, tuh si bos ngasih Dodge Journey 3.600 cc. Nah, bisa nggak mbaknya dijolimin sama si bangsa, mbaknya nggak gerutu. Mbaknya kan, waduh, begini caranya berarti ini ngebangkrutin orang. Ucapan adalah doa, nggak boleh. Diaminin aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini jalannya, saya punya restoran sendiri tanpa sewa. Ini jalannya. Gitu. Iya, nanti kan ada orang yang duitnya ratusan miliar ngasih mbaknya. Kenapa? Karena dia nyimpen di bank nggak nyaman. Akhirnya dititipin mbak. Siapa Pak Haji? Orang pajak. Jadi ada orang pajak, duitnya banyak, dititipin ke mbaknya. Kenapa? Supaya nggak kelacak sama KPK. Beneran Pak Haji. Udah hanya beneran. Beneran ya Pak Haji. Saya aminkan. Banyak yang seperti itu, banyak sekali. Banyak. Banyak mbak. Tinggal nanti giliran. Kebetulan mbaknya belum kebagian aja. Banyak. Ya kan? Banyak. Kita udah kebagian kan? Betul. Dia doang yang belum kan? Pak Haji, itu kebetulan kan karena masalah itu kan banyak yang tahu. Tetangga saya itu kan sawah, tetangganya sawah, yang punya banyak orang kerja di sawah. Karena yang sering saya ya kasih minum apa itu, malah kasihan sama saya, bilang gini, udah Bu, pakai aja tanah saya, dibeli aja. Tapi ini juga uangnya saya belum pegang. Itu mau yang ya, udah nggak usah nyewa, beli aja punya saya sebelahnya. Tapi kan saya nggak punya uang Pak Haji lah, itu saya ucapan juga adalah doa. Bener nggak punya uang? Banyak uang. Iya. Nggak boleh mbak. Setuju. Yang bikin mbaknya nggak bakal bisa beli tanah sebelahnya, tanah sawah nggak bisa kebeli, karena mbaknya jadi Tuhan kecil. Jadi mbaknya yang harus beli. Jangan mbak yang beli, Allah. Contoh ya, saya punya anak namanya Fauji.
Fauji main bola, Fauji kecil main bola, nendang bola, kena kaca tetangga saya. Faujinya diomelin sama tetangga saya, suruh ganti kacanya. Emang yang nanti ganti kacanya Fauji, saya sebagai orang tua. Nggak mungkin Fauji. Nah, kita punya Allah, kita yang nyiptain Allah. Ngapain kita beli? Nanti Allah akan beli, kasih ke kita. Saya pengen punya mobil Rubicon. Enggak boleh begitu. Pasti punya Rubicon. Pasti punya Rubicon. Pak Sultan punya Rubicon, kasih ke saya. Istrinya Bu Rini ngasih Mercy E250, kasih ke saya. Pak Hengki ngasih saya. Alfat, Pak Topik kasih saya. Jadi mbaknya sampai kapanpun nggak akan punya aset, karena merasa mbaknya yang harus beli aset. Jangan, Allah nanti yang kasih. Gitu. Lewat siapa? Itu tadi yang kita cerita, lewat orang pajak. Karena takut dilacak sama KPK, duitnya dititipin ke kita-kita. Amin. Amin. Benar Pak Haji, amin ya. Amin. Benar Ge? Iya benar. Masa saya bohong. Ada lagi? Ada. Masih punya tanggungan hutang Pak Haji? Kan tadi sama, nggak boleh. Iya, udah nggak gerutu. Pak Ayah kan harus saya selesaikan. Nggak Sesuai bisa. Allah yang menyelesaikan. Justru mbaknya yang mau nyelesain, jadinya nggak lunas-lunas. Saya kecil main bola, nendang kaca. Yang ganti kacanya mah saya, ibu saya. Iya. Mbaknya bertingkah aja. Apa tuh bertingkah? Ngutang sana, ngutang sini, ngutang sana, ngutang sini. Yang bayar Allah, tenang aja. Amin. Segera Pak Haji. Kan orang tanya, bayarnya gimana? Ya jangan pengen tahu caranya Allah gimana bayarnya. Mbak, saya nggak setuju tuh kalau misalkan kita yang hutang, kita yang bayar. Saya nggak setuju. Kita yang hutang, Allah yang bayar. Jadi Allah merasa dihormati sama kita. Tapi kalau kita yang hutang, kita yang bayar, kita nggak menghormati Allah. Pantesan Allah nggak kasih jalan. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasi. Sekarang jam berapa? Misalkan jam 10:30 malam. Saya mau sholat tahajud. Allahu Akbar. Emang boleh? Nggak boleh, baru 10:30. Nggak bisa tahajud. Nggak mau, gue mau sholat tahajud sekarang ngirit-ngirit waktu. Allah. Ngeyel namanya. Sekarang 10:30 malam. Aku mau sholat subuh. Allahu Akbar. Wong gemblung. Baru 10:30 kau sholat subuh. Ya udah kamu tidur aja, nanti subuhnya ya nanti jam 4, 4:30. Begitu juga utang Mbak, kalau belum waktunya lunas, jangan dipikirin lunas. Nggak mungkin lunas. Kenapa? Karena belum waktunya lunas. Orang belum waktunya mati, pengen mati, nggak bisa, nggak bakal mati. Orang belum waktunya. Orang hamil lahiran 9 bulan 10 hari, baru hamil 3 bulan, pengen lahiran. Apa bisa? Gak bisa. Bilang sama suaminya, ya aku pengen lahiran deh bakuan. Nah kemarin kamu mau ditoblos, habis ditoblos enak. Ya, siap sih. Jadi kalau belum waktunya lahiran ya nggak bisa lahiran. Belum waktunya sholat subuh ya nggak bisa sholat subuh, karena ini baru 10:30 malam. Belum waktunya. Nanti kalau udah waktunya mah nanti udah pasti dah bos. Ada lagi? Oke, sebelahnya bos. Assalamualaikum Pak Haji. Dalam Sudirman dari Jogja Pak Haji. Ya. Kesini karena ada Mas Ferry. Ya. Yang pertama permasalahan ekonomi Pak Haji. Iya. Saya memiliki hutang yang banyak Pak Haji.
baik itu di bank maupun di perorangan. Bapak tahu gak kenapa utang Bapak banyak? Iya Pak Haji. Enggak, tahu gak penyebabnya kenapa utang Bapak banyak? Tidak Pak Haji. Karena Bapak tiap malam saya doain biar utangnya nggak lunas-lunas. Karena kalau utang Bapak lunas, nggak mungkin Bapak ngesini. Alhamdulillah. Ya. Ya, selesai. Kenapa tuh ya? Iya Pak Haji. Kemudian juga saya punya usaha Bidangnya? penggemukan ayam broiler, itu macet juga Pak Haji. Terus beberapa waktu yang lalu saya kehilangan mobil Honda Mobilio 2014. Kemudian 3 bidang tanah saya juga terjual Pak Haji. Mohon semoga Allah membayar hutang-hutang saya Pak Haji. Gimana Allah mau bayar utang Bapak? Di otaknya Bapak selalu kepikiran duit, 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 duit. Nggak boleh. Harusnya di otak Bapak tuh ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Jadi Bapak tuh mau usaha penggemukan ayam biar ada untungnya, mau penggemukan ayam biar punya penghasilan, pengen penggemukan ayam biar ini. Nggak boleh. Harusnya Bapak melakukan usaha penggemukan ayam mencari ridhonya Allah. Amin. Insyaallah. Jadi kalau Allahnya belum ridho, Bapak pola gimana aja nggak bisa. Jadi intinya nih Pak, Bapak lagi main sinetron, kebetulan judul sinetronnya Bapak Bangkrut. Mana muka bangkrutnya tuh? Acting mulai cut. Kok di cut Allah? Muka mimiknya bangkrut mana? Kalau Bapak bisa bawakan sinetron ini, Bapak akan naik ke film berikutnya, judulnya Orang Terkaya di Jogja. Amin. Sekarang gimana mau main sinetron Orang Terkaya di Jogja? Orang main yang sekarang aja masih diulang-ulang actingnya. Acting mulai cut. Pak, cangkem bangkrut mana Pak? Cangkem bangkrut. Apa tuh cangkem bangkrut? Nggak boleh grundel, nggak boleh gerutu. Bapak tuh gerutu. Iya Pak. Kalau tahu begini saya dulu nggak mau bisnis ini. Nggak boleh bos. Kebetulan Allah udah catat 50.000 ya tahun yang lalu udah ditulis Bapak akan sukses usahanya dan untung berlipat-lipat setelah melalui proses ternak penggemukan ayam. Amin. Begitu. Jadi udah pasti bos. Tapi kan kalau Bapak, utang di mana-mana. Nggak apa-apa Pak. Justru kalau Bapak utang di mana-mana, biar orang terkenal kalau Bapak tukang utang. Alhamdulillah. Jadi orang kalau didatengin Bapak pada gila nih. Lari. Intinya gini Pak, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Amin. Bisa gak Bapak jangan ingat-ingat tuh kegagalan demi kegagalan, kegagalan demi kegagalan. Karena kegagalan Bapak tuh murkanya Allah. Jangan diingat-ingat. Jangan diingat apa? Rahmat Allah. Rahmat. Ini Bapak yang diingat utang, mobil hilang, salah investasi. Kok itu yang dipikirin? Scam bahasanya. Nggak boleh. Jadi yang Bapak pikir itu rahmatnya Allah. Kok yang dipikirin yang udah terjadi? Kalau yang udah terjadi, kan ibarat mobil tuh kalau lihat ke belakang kacanya kecil, kalau lihat ke depan kacanya gede. Ya udah lihat depan aja, ini ngeliatnya ke belakang dulu. Kadang saking kitanya gemes ngelihatnya begini sambil bawa mobil.
Nabrak. Kalau nabrak rondo nggak apa-apa. Ini yang ditabrak ronde. Jari. Nek rondo. Apa mulai? Nyenengke. Tapi iki ronde, wedang ronde. Kalau rondo, alhamdulillah. Oh iya. Barusan dekat-dekat saya.